Swastiastu. Salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Putaka Puspita dengan NIM 2411031280. Saya dari kelas O dengan nomor absen 1. Di sini saya akan membawakan materi sejarah yaitu tentang zaman prasejarah atau zaman praksara. Oke, sekarang kita lanjut dengan pengertian dari zaman prasejarah atau zaman praaksara. Jadi, zaman prasejarah atau praaksara itu terbagi menjadi dua suku kata, yaitu kata pra dan aksara. Pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal dengan adanya tulisan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zaman prasejarah berdasarkan aspek geologi atau lapisan bumi. Yang pertama, yaitu pada masa Arkaikum, di mana di sini bumi itu baru terbentuk dan suhu bumi masih sangat panas, sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan di bumi. Yang kedua, Paleosikum, di sini kehidupan sudah mulai muncul, yaitu kehidupan seperti mikroorganisme dan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pada masa Mesoikum. Di sini sudah muncul hewan-hewan yaitu hewan seperti yang berreptil besar dan dinosaurus. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Kenozoikum. Pada masa ini sudah ada mamalia, hewan seperti mamalia dan termasuk manusia purba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan aspek arkeologi. Nah, pada aspek ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Paleotikum atau zaman batu tua. Di sini ciri-ciri manusianya itu hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan mengandalkan hasil dari alam atau food gathering. Nah, pada zaman ini ada tradisi ada kebudayaan yang terkenal yaitu seperti kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Yang kedua yaitu Mesolitikum atau zaman batu tengah. Nah, pada zaman ini pola hidup manusia itu sudah lebih baik dari sebelumnya, mulai menetap di satu tempat secara sementara atau semi nomaden, dan mereka hidup mengandalkan hasil berburu dan juga menanam tanaman, tetapi secara sederhana seperti menanam umbi-umbian. Kebudayaan dari zaman ini yaitu kebudayaan Kejokian Mendinger atau sampah dapur yang ditumpuk setinggi 7 meter yang yaitu sampah yang terdiri dari kulit kerang dan siput. Nah, yang selanjutnya yaitu Neolitikum atau zaman batu baru. Pada zaman ini manusia purba hidup permanen dan menetap di satu tempat. Di sini manusia purba sudah mulai bercocok tanam atau food gathering, beternak dan membuat peralatan dari tanah liat. Nah, yang terakhir yaitu Megalitikum atau zaman batu tua. Ini tuh munculnya alat-alat dari batu-batu yang terbuat dari batu-batu besar, dan kemudian pada zaman ini terkenal dengan kepercayaan animisme, dinamisme, dan kepercayaan terhadap roh leluhur. Nah, setelah dari zaman batu tadi, kita lanjut yang kedua yaitu zaman logam. Pada zaman logam ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu zaman tembaga, di mana logam tembaga digunakan untuk membuat alat-alat. Pada zaman ini tidak berpengaruh di Indonesia. Selanjutnya di Indonesia langsung disusul dengan zaman perunggu. Nah, pada zaman ini alat-alat dibuat dengan campuran antara tembaga dan timah yang menghasilkan perunggu. Nah, pada zaman ini juga disebut dengan zaman perundagaian. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu zaman besi, di mana alat-alat sudah menggunakan besi.